Oke, sudah terekam. Oke, sebentar. Kemudian Tristan Fatah Are. Oke, yang kelihatan hanya satu. Akmal Harizalfa. Akmal izin, Pak. Akmal kemana? Izin ada acara keluarga di... Oke, berarti tidak ikut kuliah ya. Ya. Hari. Oke, turunkan Hari. Fahrul Jundi. Fahrul Jundi saja. Oke, selain yang saya panggil, kalau hadir tuliskan nama di kolom chat supaya ternotis ada di ruangan. Oke, baik. Untuk weekly question-nya sebentar sebelum kita berubah ke pembahasan. Ini ya, siapa namanya? Alicia ya. Oke, 6. Bentar, betul ya. Baik. Oke, kemarin sudah ilmu. Ini silahkan kalian isikan berapa rata-rata belajar kalian dalam satu pekan untuk mencapai target yang sudah ditulis. Ini opsinya, jadi pertanyaannya berapa jam rata-rata waktu yang dialokasikan untuk belajar menurut kalian untuk mendapatkan target nilai yang kemarin. Silahkan di take note, dipilih, kalian ada di pilihan yang mana. Dah? Ya, coba dihitung atau Alisa dibantu screenshot barangkali nanti memerlukan data. Coba saya. Oke. Nanti Alisa bantu rekap yang hadir ya. Nah, udah ya. Kemudian contoh jawabannya seperti ini. Saya rasa Alisa sudah menyiapkan kolomnya. Tinggal isi. Kemudian kedua, berapa alokasi anggaran atau rasio dana yang digunakan untuk menunjang atau mencapai target nilai itu berbanding keseluruhan dana yang dibelanjakan. Ini contoh saja ya, beli buku fotokopi. Jika kalian merasa, oh Pak saya ngafe biar semangat belajar ya, masukkan kalau itu masuk alokasi untuk menunjang studi. Beli paket data untuk akses materi-materi pembelajaran, go. Itu masuk, intinya itu. Makan supaya kuat belajar, silahkan. Kalau itu menurut kalian adalah ditujukan untuk menunjang studi ya. Oke, ini prosentasenya, rasionya, Alisa bantu diketik. Oke, sudah ya? Sudah Alisa? Baik. Contoh jawabannya seperti ini nanti yang di-input kolom 1 jawaban, kolom 2 signifikan lah kolom. Baik, kita ke materi kelompok 5. Baik, kita geser. Ini kah? Sebentar ya. Salah. Yang mana yang saya share ya? Putih, biru putih. Salah. Saya share screen apa ini? Teaching case, teaching note, apa ini? Saya salah share screen ya? Apa yang saya share ini? Dulu. Bentar ya. Biru putih sederhana. Ini saya share yang mana ini? Yang saya share kok malah yang itu. Biru putih sederhana. Nah ini loh. Kok ada teaching tadi di sheet mana? Dah kelihatan ya screen-nya? Wait. Terlalu Oke. Sebentar. Saya mau. Oke, baik. Kelompok 5.
Betul yang ini ya, Suryandaru dan kawan-kawannya. Oke, ini pertanyaan dari Hari. Yang menyiapkan jawaban ini siapa? Saya Pak Isyam. Siapa namanya? Mas Isyam Pak. Isa, baik Sam. Saya catat dulu Sam. Dalam analisis SWOT, oke, bahwa ada kelemahan rendahnya literasi. Ingin tanyakan kenapa bisa seperti itu? Baik, jawabannya Hari. Hari ada? Hadir, Pak. Oke, begini Hari. Jadi, kenapa rendahnya literasi itu menjadi sektor lemah dalam analisis SWOT? Jika seorang pelaku usaha literasi mengenai aspek-aspek ekonomi syariah di bidang bisnis itu rendah, maka itu adalah sebuah kekurangan. Gitu. Jadi ketika literasinya tinggi, maka dia juga harusnya menjadi kekuatan. Contoh ya. Saya contohkan gini. Misalkan ada individu yang tidak tahu tentang di mana beli barang, di mana jualan. Kemudian ada orang bertanya, Pak, bisa nggak Anda melakukan pengadaan barang? Aduh, saya nggak tahu, Mas. Padahal potensi keuntungan ketika hal itu dilakukan, memiliki literasinya, maka itu menjadi kekuatan, akan Anda mendatangkan keuntungan. Misalkan saya dulu terbiasa diajak ke Surabaya pulaan barang nih. Pengadaan barang-barang ospek saat itu, akhirnya panitia saya beri pertimbangan, walaupun saya saat itu juga ketuanya, saya bilang ini, kita mau pulaan keuntungannya kita bagi dengan panitia, atau kita mau mereka nyari barang sendiri di luar. Akhirnya, karena saya punya pengalaman belanja di tempat-tempat dan di mana belanja untuk ospek itu tahu, akhirnya saya juga melakukan bisnis gitu. Dan orang yang punya literasi dengan yang tidak beda. Misalkan ini ya, kalian panitia ini kan sudah panitia semua ya, panitia PKK 2 Maba. Kalau kalian punya literasi, tahu tempat beli peralatan ospek, dengan tidak, kalau tidak berarti kan kalian biarkan adik-adik mahasiswa itu belanja di depan. Tapi kalau kalian punya literasi yang cukup, punya otak bisnis, kalian punya kendali. Adik-adik yang mau beli, saya siap menyediakannya. Harganya lebih murah dibanding kalian beli di luar pagar. Kan nggak ada masalahnya. Kita ikut bersaing di era yang serba seperti ini. Beli ke panitia sekian. Misalkan nanti keuntungannya dibagi untuk panitia, untuk syukuran lah sama panitia, kan tidak ada gratifikasi, tidak ada kesalahan yang karena itu bisnis ya, bukan pengadaan barang, berarti kan tidak ada kesalahan. Toh nanti adik-adik dimudahkan, karena apa? Barang yang dibeli sudah disediakan oleh panitia misalkan, panitia juga dapat selisih keuntungan, dan keuntungannya bisa dinikmati bersama dengan panitia yang lain. Kan kita tidak menyalahi aturan, artinya kita tidak ibaratnya apa ya, kita tidak melakukan penyerapan anggaran dari fakultas. Kita benar-benar dana kita patungan antar panitia, ini ada nih mahasiswa membutuhkan atribut, ya udah kita provide aja untuk memudahkan mereka. Mereka mudah, kita dapat untung, sama-sama diuntungkan. Dia belanja sendiri, kita susahkan mereka. Apalagi kalau panitianya, ya udahlah mahasiswa tuh biar susah, biar dia beli sendiri ke sana ke sini kontang-panting. Nah, kalau kita sediakan, kita dapat keuntungan. Ketika kita tahu literasi tentang bisnis, berarti kan itu menjadi yang awalnya weakness menjadi strength. Itu Hari maksudnya. Ilustrasinya kayak gitu. Kalau kalian berpikir seperti itu sekarang, dulu pas panitia enggak, ya berarti sudah hilang opportunity-nya kan gitu. Contohnya juga sama, misalkan saya mewajibkan beli buku. Kemudian saya bilang, kalau kalian beli di luar segini, kalau beli dari saya segini. Kalian mau kalau mau nitip tinggal didata, nanti saya adakan pengadaan barang.
dananya dana mandiri, ya, dapat untung. Contoh itu ya. Bahkan dulu saya punya teman, ketika literasinya itu lebih tinggi, otomatis menjadi sebuah kekuatan. Beda dengan yang tidak. Dulu zaman itu, zaman pulsa awal-awal, teman saya berjualan pulsa. Teman-temannya dimudahkan, kan nggak ada ruginya bisnis. Beda kalau pengadaan barang harganya X, di aku X, ternyata X kurang 1. Selisihnya itu beda lagi, itu bukan bisnis ya. Itu pemalsuan laporan keuangan, itu beda ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kenapa bisa seperti itu ya, otomatis orang yang punya literasi lebih, otomatis akan memiliki lebih. Tapi kalau literasi keuangannya salah, contoh, dia tahu nih celah-celah supaya tidak ketahuan korupsi. Dia korupsi. Nah, itu kan literasi yang tinggi tapi digunakan untuk hal yang salah. Jadi tidak bagus. Oke, itu ya. Padahal Indonesia menganut agama Islam. Bagaimana rendahnya bisa menjadi kelebihan? Yang ditanyakan kelemahan atau kelebihan? Yang awalnya kelemahan. Terus pertanyaannya kok kelebihan? Maksudnya gimana ya, Arya? Izin follow up Bapak. Yang Oke. dimaksud saya tadi kan sebelumnya itu kelemahan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih kelemahan tadi itu bisa menjadi kelebihan di Indonesia itu sendiri, sedangkan kita melihat mayoritas Indonesia kan masyarakatnya Muslim, seperti itu Bapak. Iya, harus ditingkatkan literasinya berarti Hari. Itu PR itu. Itu PR. Kalau ingin merubah sebuah kelemahan menjadi kelebihan, ini prosesnya ada yang instan, ada yang tidak. Kalau instan berarti ya kun fayakun gitu. Tapi kalau yang tidak ya step by step-nya lama. Jadi itu kelemahan kita untuk membuatnya menjadi sebuah strengthen. Ya at least yang menjadi kelebihan sekarang halal awareness kita itu sudah meningkat lah. Dulunya tidak peduli halal, ada label halal ya. Karena ada undang-undang jaminan produk halal, yang mana masyarakatnya itu terkadang tidak aware dengan halal haramnya sebuah produk, karena undang-undang itu, masyarakat kita menjadi meningkat kesadaran halalnya. Adanya mata kuliah industri halal juga diharapkan meningkatkan literasi tersebut, kan gitu. Oke, gitu ya, Ria, bisa dipahami ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, karena apa? Khutbah Jumat itu materinya sedikit yang membahas tentang bab ekonomi, bab muamalah. Kebanyakan, ya saya tidak menyalahkan ya. Anggaplah dari kecil sampai dewasa ini, materi khutbah Jumat yang berkaitan dengan muamalah itu ya baru-baru akhir-akhir ini. Itu pun kalau saya jadi ketika saya diminta menjadi khotib Jumat, itu sebisa mungkin yang saya bicarakan adalah tentang masalah perekonomian. Karena apa? Ya saya bidangnya ekonomi. Karena dari kecil sampai sekarang, itu pasti dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, benar. Tapi masalah muamalah itu sangat sedikit dibahas. Iman, takwa, tapi takwa di bidang ibadah mahdhah, tapi takwa di bidang ekonomi belum terlalu viralkan di khutbah-khutbah ataupun di ceramah-ceramah, sehingga itu juga berpengaruh terhadap peningkatan literasi. Padahal 2 dari 5 pertanyaan di akhirat yang dipertanyakan atau dimintai pertanyaannya adalah dari mana dan kemana pengelolaan hartamu, kan itu berarti kan urgensinya itu 40% lah terkait dengan urusan muamalah setelah ibadah. Dan muamalah itu kan hubungan bainanas dan juga hubungan individu dengan dirinya. Konsumsi bagaimana saya harus berproduksi sebagai individu bekerja, itu kan hubungan dia dengan dia. Hubungan dirinya dengan dirinya itu kan konsumsi. Bab konsumsi. Bab hubungan dia dengan orang lain itu kan urusan muamalah. Urusan dia dengan pemilik hidup itu 1/3 dibanding urusan dia dengan orang lain dan dia dengan dirinya. Jadi itu yang perlu di-boomingkan, perlu disosialisasikan dan di-announce-kan supaya menjadi literasinya terliterasi dengan baik. Harapannya ketika sudah well literate, sudah bagus, akan merubah
perilaku dirinya kan gitu. Itu harapannya kan. Juga kritiknya adalah banyak orang baca Quran tapi hanya sekedar dibaca dan didengarkan. Ya ada pahalanya, tapi kalau tidak sampai diamalkan, apalagi poin-poin bab-bab ekonominya, ya sudah, berarti hanya sebatas pahala mendengar dan melantunkan. Tapi pahala mengamalkan bab-bab ekonomi, berarti kualitasnya belum sampai ke sana kan gitu. Kalau literasinya, oke, literasi bagus Pak, tapi tidak diterapkan ya sama aja. Ngerti tapi tidak diterapkan ya sama aja, sebatas paham aja. Apalagi kalau bidang ekonomi, tahu tidak diterapkan, itu juga bahaya. Oh tahu, riba haram, tapi tetap nih transaksinya ribawi. Ya sudah, berarti kan tidak berpengaruh signifikan terhadap hidupnya dia sendiri. Oke, gitu ya Hari ya. Semoga bisa dipahami pertanyaannya. Kita Alicia, oke. Oke, betul, betul. Saya sepakat. Di dunia era digital, nggak usah digital. Zaman dahulu aja, pemasaran memang tidak sepenuhnya jujur. Banyak bumbu-bumbunya, banyak godaan setannya, gitu kan. Ketika etika bisnis pemasaran tetap menarik tanpa menyesatkan. Bagaimana caranya? Itu ya, Alisa ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana penasaran tetap menarik di bidang manajemen pemasaran? Saya pernah mengambil mata kuliah itu, pernah belajar itu bukunya Philip Kotler, dan ada juga kajian-kajian tentang itu, pandangan penggunaan eksploitasi wanita, SPG, sales promotion girl untuk penglaris, untuk melariskan produk. Itu sudah menjadi sebuah rahasia umum. Dan mereka malah yang SPG itu merasa tidak dieksploitasi, malah merasa bangga. Karena apa? Wah, aku dianggap keren, aku ini. Padahal itu ada suatu kajian saya pernah mengikuti, pandangan apakah penggunaan wanita untuk pemasaran itu eksploitasi atau bukan, ternyata ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Intinya adalah berarti menggunakan wanita sebagai pemasaran, itu ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada nggak dalil yang bertentangan kan gitu? Kalau kita bicara etika bisnis Islam yang tidak bertentangan dengan tanpa menyesatkan, contoh, kita pernah, barangkali yang pernah ya, di WSS, dia mengiklankan produknya, dia laris. Apakah pemasarannya menyalahi aturan? Kemudian warung grup itu kira-kira pemasarannya menyalahi aturan nggak? Tetap menarik nggak? Ada di channel YouTube-nya Laboratorium X, saya pernah mengundang alumni PSX angkatan 2015 atau 14 ya, namanya Kawakibi. Beliau alumni X dan membawa X-nya hingga bekerja. Beliau pakar di digital marketing. Nanti ketik aja Kawakibi, pernah ngisi di Lab X, channel YouTube-nya, cari aja Lab X nanti, atau enggak saya kirimkan Alisa. Beliau tetap membuat pemasaran itu menarik, etikanya tetap menarik, walaupun tidak menyebut pemasaran Islami, tapi nilai-nilai yang beliau sampaikan, nilai-nilai yang beliau ajarkan ke audiens, itu ada menyisipkan nilai-nilai Islam. Saya tanya, Mas, kenapa nggak disebut aja pemasaran Islam? Saya khawatirnya ini Mas tidak menjangkau orang-orang yang Islamofobia. Nah, jadi ada tuh alumni Ekis yang bergerak di bidang pemasaran, menarik, bagus kok, desainnya bagus. Saya pernah mengajak, gimana Mas kalau kita nulis pengantar pemasaran Islami? Oke, menarik, nah, semangat. Tapi kan beliau sibuk, saya sibuk, bukunya nggak jadi-jadi. Gitu. Jadi perlu ada tim yang membantu untuk penulisan itu. Oke, jadi ada sebenarnya iklan-iklan yang menarik dan tidak menyesatkan. Lihat aja, saya nggak bicara Wardah ya. Maksudnya gini, Wardah itu kan sudah mengarah ke Islami, namun dari perspektif beberapa pakar memang Wardah masih meng-hire atau mempekerjakan atau menyewa jasa model untuk iklannya. Tapi jika kalian pernah lihat di sosial media ataupun di marketplace, penjual-penjual buku syariah, penjual-penjual pakaian-pakaian muslim, itu ada yang tidak menampakkan wajah. Saya sebut saja Samasi. Itu kan menarik produknya, bagus, menggait orang-orang terkenal. Iklannya
wajah itu hampir tidak kelihatan atau nggak ditutup lah. Itu yang saya amati. Apalagi ya, produk-produk, pokoknya beberapa produk ya, nanti diamati saja, itu beberapa sampel saja yang bisa saya sebutkan. Ada juga produsen-produsen pakaian muslimah yang tidak menampakkan atau mengeblurkan bagian wajah dan bagian hal-hal yang aurat. Jadi kan sebenarnya banyak sih pemasaran yang menarik dari produk-produk, tapi tergantung produknya ya. Kalau produknya sudah, kita bicara ini ya, rokok. Rokok itu kan bagus iklannya, mahal itu iklannya. Apa pernah produk rokok itu menampilkan produknya? Nggak pernah, tapi pemasarannya menarik, ya kan? Menyesatkan nggak? Kalau dari iklan rokok, nggak menyesatkan. Wah, berani. Tapi kan dia nggak menampilkan aktivitas merokok. Produk rokok kan menarik, mahal iklannya. Menyesatkan nggak? Enggak, karena nggak ada gambarnya. Produknya aja nggak ada. Hanya saja dia menampilkan nama, gudang garam, email, kan itu. Tapi tanpa menampilkan produknya. Menyesatkan? Harusnya sih enggak, gitu. Karena tidak ada aktivitas makro yang ditonjolkan, hanya logo merek saja. Itu aja bisa menyumbang penghasilan besar. Masa pemasaran syariah yang tidak terlalu ketat ya, artinya tidak terlalu ketat seketat iklan rokok aja kurang bisa menarik orang-orang kan gitu aja. Oke Alisa, ada sanggahan, ada pertanyaan lanjutan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, gitu ya. Kaidah-kaidahnya banyak. Nanti kalau bab hukum gambar, wah panjang itu. Oke, ini Jenny. Ini tadi yang menyiapkan jawaban siapa? Saya mau Saya. data. Siapa itu? Trias. Trias. Baik, Trias. Oke. Saya mau lihat dulu. Bagi yang tidak ada laporan apa di kelas. Saya lihat dulu. Oke, Surya. Oke, konfirmasi aja biar tidak ini ya. Hisam kurang bagus, putus-putus. Syahrul jangan di jalan, nanti tabrak orang, pinggir jalan aja. Oke, kendala jaringan, baik. Oke, Trias. Ke kampus aja, Trias. Biar gratis, sambil milih pemilah-pemilah. Oke. Device-nya ini ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke sini. Oke. Ini yang nyiapkan jawaban siapa? Saya, Pak. Oke, Zalfa. Baik, Zalfa. Saya baca dulu. Jenny, ada Jenny? Hadir, Bapak. Weakness trait. Nah, oke. Gini, strateginya kalau untuk weakness dan trait itu kan ancaman dari luar ya. Pilihannya di dalam manajemen risiko dihadapi, disediakan anggaran untuk mengcover jika hal itu terjadi, dimitigasi, dihindari supaya probabilitas atau kemungkinan terjadinya kecil. Itu untuk trait. Untuk weakness karena internal, maka caranya adalah bagaimana melakukan program-program, bukan program ya, pelatihan-pelatihan atau cara-cara yang bisa untuk mengurangi weakness. Contoh, apa ini weakness-nya? Ada nggak contohnya? Kamu mau contoh apa? Jenny, untuk bidang bisnis. Misalkan. Apa? Ayo. Mungkin ini Pak, Dari kasusmu yang dari segi misalnya ketika kita punya bisnis terus punya karyawan, tetapi karyawan kita tuh bermasalah gitu Pak misalnya. Oke. Berarti ya kita lakukan namanya manajemen sumber daya. Misalkan kita ikutkan pelatihan, kita minta dia hadir di kajian gitu kan. Misalkan contoh nih ya, weakness yang ada di PT Asra. Karyawannya itu suka bawa
barang, ini kisah nyata ya di PT Astra, karyawan tuh suka bawa pulang onderdil spare part untuk dijual di luar kantor. Artinya dia ngambil, dia nyuri, dia bawa pulang, weakness-nya ya kan, itu kan weakness. Kemudian PT Astra melakukan pendekatan tidak memasang CCTV. Karena kalau karyawannya pada protes, pada nggak mau kerja, dia juga rugi. Dan karyawannya mayoritas muslim. Diadakanlah pengajian rutin terkait supaya mereka dekat dengan agamanya, supaya mereka takut dosa, supaya mereka paham gitu kan tentang hari akhir. Singkat cerita, si salah satu penceramah itu cerita ke kita, Astra itu perusahaan asing, bukan milik muslim. Tapi dia untuk mengatasi weakness di perusahaan tersebut, dan dia paham berada di wilayah Indonesia, diadakan pengajian rutin tentang mendekatkan karyawan dengan agamanya, tentang berbuat baik, tentang dampak buruknya curang, gitu ya. Singkat cerita, kasus pencurian, kasus mengutil spare part onderdil di PT Astra itu berkurang. Berkurangnya lumayan. Artinya apa? Itu kan weakness. Kelemahannya tidak bagus, ya udah. Gimana caranya kita adakan perbaikan untuk itu bisa kita lakukan. Misalkan ini ya. Dulu pernah di BRI Syariah sebelum merger itu kepala cabangnya yang kantor Malang itu melakukan duha bersama dengan karyawannya untuk mengikat emosionalnya. Jadi datang 7:30 duha bersama, kemudian kultum, baru buka kantor. Weakness-nya adalah mereka ini lemah semangat, bisa ditingkatkan dengan itu. Misalkan kurang pelatihan keuangan, karyawannya nggak bisa ngitung, ya kita ajari, kita rutinkan. Bisa kita latih sendiri, kalau mau murah bisa kita ikutkan pelatihan. Itu kan weakness. Untuk mengcover weakness. Untuk treat tadi di manajemen risiko dibahas, ini kan datanya dari luar, bukan dari kami. Kita tidak bisa mengontrol risiko, sehingga bagaimana treatnya? Yaitu tadi, siap-siap kita hadapi, kita menyediakan cadangan dana, atau kita mitigasi supaya dampaknya tidak terlalu banyak. Itu tipsnya seperti itu. Jadi beda antara weakness dan treat. Kalau weakness, risiko itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan karena ranahnya adalah internal. Treat dari luar. Contoh yang lain ya, bukan kasus bisnis. Semisal kelemahan Jenny ini suka lupa nutup tas. Itu kan weakness. Berarti ya harus gimana caranya kalau bepergian tasnya itu tertutup, aman, terjaga. Treatnya dari luar, adanya pencuri, adanya orang yang ngutil, adanya orang yang tergoda dengan kesempatan itu, gimana kita bisa lakukan? Ya kita dengan cara menjaganya, dipegang, taruh depan, dompetnya disembunyikan. Kan itu, walaupun Pak tetap hilang Pak. Nah itu kan sudah kita upayakan gitu. Atau treat bisa juga dengan metode yang tak kasat mata. Ada tak kasat mata berhubungan dengan harta dan tak kasat mata yang tidak berhubungan dengan harta. Setiap keluar rumah ketika membaca ayat kursi, semua malaikat itu menjaga. Itu kan salah satu mitigasi supaya treat dari pihak luar tidak menyerang kita. Atau enggak, as-shadaqatu tunfi'ul bala. Berarti dengan kita bersedekah berharap bala itu tidak kena ke kita. Itu berarti kan ada konsekuensi harta keluar. Tapi kalau tidak ada konsekuensi, setiap keluar rumah, setiap keluar kos, itu ada sebuah anjuran membaca ayat kursi supaya ini. Atau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fisama'i wal ard. Gimana? Saya kalau lupa. Doa yang paling terakhir yang kita bisa baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa rabis sama wa huwa samiul alim wa huwa samiul qadir. Ketika itu doa dibaca siang dan sore hari, maka tidak akan ada bahaya yang ini. Ini kan contoh treat ya, kalau dari sisi syariahnya. Yang mana itu goib. Artinya goib ya bukan tidak bisa. Belum dibuktikan secara empiris gitu. Tapi itu salah satu metode. Kalau di empirisnya, orang ikut asuransi, orang ikut penjaminan, LPS, itu kan bentuk-bentuk treat ya.
Oh, kita nggak tahu nih ada krisis. Nah, itu bentuk, banknya diikutan LPS, itu contoh. Oh, kita ikut, mengikutkan diri ke life insurance, ke asuransi usaha, itu kan bentuk untuk memitigasi trades, bukan weakness. Oke, semoga dipahami ya, Jenny. Kemudian, ini yang nyiapkan jawabannya siapa? Nggak ada yang ngaku? Ali Hafiz, ada? Oke, Ali, bentar. Nggak jadi digunakan dalam promosi media sosial. Oke, bisnis Islami. Namun oke, pertanyaannya. Aduh, kalau masalah jujur dan tidak jujur ini kan susah ya, Ali ya, karena itu berkaitan dengan hati. Kita hanya bisa jujur tidak jujur itu dengan seperti yang dibilang Jenny kemarin kan, ada Pak, pekerja itu minta karyawannya. Nah, gini, ketika karyawannya diminta review tanpa dipengaruhi reviewnya dengan ancaman dan memang produknya bagus, itu namanya pemasaran Islami. Tanpa menambah-nambahkan dari keadaan produk. Tapi kalau ada menambah-nambahkan, itu sudah tidak syar'i. Gitu. Misalkan nih, produk Samasya itu kan bagus, jahitannya bagus, desainnya juga sederhana, menutup aurat. Ya kan, kalau kita menyampaikan apa adanya, tidak melebih-lebihkan, berarti tidak ada masalah dong. Gitu. Tapi kalau misalkan, naudzubillah nih produk tersebut bolong, kainnya gampang robek, terus kita bicara bagus kualitasnya, kan beda. Jadi transparansi tidak transparansi ini ya, kalau saya di bidang marketplace itu akan memilih minimal beli produk itu yang nilainya 4,8. Karena apa? Nggak mungkin para konsumen itu bersepakat untuk berbuat bohong. Gitu kan? Atau enggak pembeliannya lebih dari sekian ratus. Nggak mungkin itu karyawannya semua yang nilai. Pasti ada orang luar kan gitu. Tapi kalau memang karyawannya produknya bagus, reviewnya jujur, ya ada masalah kan gitu. Itu kan tadi promosi, teman. Masalahnya yaitu ada beberapa influencer, ada beberapa artis maupun orang yang berpengaruh itu, yang penting saya dibayar, saya mau wartakan, mengiklankan. Tapi kalau influencer ataupun endorse orang yang di endorse itu tuh memiliki tingkat keimanan yang kuat, dia akan bilang, saya nggak mau dibayar kalau produknya tidak sesuai apa yang saya sampaikan. Artinya, kalau dia merasa itu baik, dia akan bilang, oh baik, baru mau dibayar. Tapi kalau dia coba, produknya nggak baik, diminta baik, meskipun dibayar, dia nggak mau. Nah, itu berarti influencer atau seseorang yang benar-benar menjaga kredibilitasnya untuk sebagai artis atau sebagai orang yang berpengaruh. Nah, kalau Pak, bisnisnya Islami, influencernya nggak Islami, dia mau bohong, ya berarti ya ada defect ya, ada cacat pemasaran di sana. Dan dunia pemasaran memang rawan dengan hal-hal seperti itu. Rawan, saya bilang, kan. Sangat masif. Karena apa yang disampaikan terkadang dilebih-lebihkan, kan gitu. Kemudian tanpa daya saing, gini, Ali, sebenarnya kalau produk itu bagus, ya, dipasarkan itu nggak salah kok. Tapi kalau produk nggak bagus, dipasarkan bagus, itu pasti kekurangan daya saing. Tapi kalau memang produk itu bagus, menjaga kualitas, maka memasarkannya tidak bertentangan dengan syariah. Wong dalilnya hadis kan gini. Bentar saya lupa. Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila ayyudkinahu. Allah itu suka hambanya ketika dia mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lah kalau dia memproduksinya, melakukan pelayanan jasanya, melakukan bisnis islaminya, baik di bidang barang maupun jasa itu sungguh-sungguh totalitas, otomatis pemasarannya nggak akan bertentangan. Otomatis daya saingnya juga bagus. Kalau ditanya Jepang sama Jerman, itu produknya good quality semua. Berarti nilai-nilai Islam ada di situ. Persaingan ketat, lolos juga dia. Eiger produknya bagus. Bersaing dengan internasional? Yes. Apakah dia tidak menetapkan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi? Innallaha la yuhibbu ahadukum idza amila syai'an ayyudkinahu. Kita coba tanya ya, kita tes. Raffi,
Toto, ada? Mana bimbingan Pak. saya? Nah, ini bimbingan saya. Saya tanya ya, Raffi, kamu mengerjakan skripsinya sungguh-sungguh apa enggak? Sungguh-sungguh, Pak. Nah, berarti kamu mengamalkan hadis itu? Iya, Pak. Walaupun pas bimbingan masih banyak revisi kan gitu. Cuman sudah dapat pahala. Dan saya pun juga objektif. Kalau memang bimbingan yang dibawa jelek, ya saya bilang enggak bagus. Ini gini, apa kamu enggak belajar kok hasilnya gini? Kalau kamu belajar, kamu banyak baca, harusnya hasilnya enggak kayak gini dong. Nah, itu kan sama ya. Jadi contoh juga apa ini yang kalian kumpulkan ini. Nah, ini yang kalian kumpulkan ini insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, benar-benar dikerjakan sesuai dengan panduan, otomatis nilainya harusnya sama. Tapi kalau dikerjakannya asal-asalan, waktunya mepet, ditunda-tunda, ya jangan salahkan kalau nanti penilaian saya tidak sebagus apa yang teman-teman kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, kan gitu. Jadi seperti itu Ali. Jadi saya akan bilang anak ini contoh-contoh ya. Di kelas ini ada yang saya amati dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu ada peningkatan, ada perubahan attitude, perubahan akhlak. Di kelas ini ada, di kelas sebelah ada. Itu kan berarti bentuk dari kalau saya mengatakan demikian ya saya tidak membohongi atau saya tidak memasarkan yang tidak baik gitu. Jadi kalau si A dari semester 1, semester 2 ketemu ada perubahan sikap. Saya bilang ini bagus nih, ada improvement. Kan tidak bohong saya. Tapi kalau ada yang anak ini dari pertemuan kedua sama kedua tiga sama aja kelakuannya seperti ini, malah pertemuan sekarang lebih buruk, terus kemudian saya katakan baik, berarti kan saya tidak jujur mengatakan demikian. Berarti itu juga ada pihak lain yang merasa dibohongi. Jadi daya saing seperti itulah gambarannya. Oke, Ali ya, paham ya? Oke, Ali ini kamu berapa kali ini pertemuan keberapa Ali dengan saya? Mana Ali? Ali. Ini pertemuan keempat ya Ali ya? Mana Ali? Kenapa Pak? Ini keempat dengan saya ya? Iya, saya pertemuan keempat Pak. Nah, misalkan. Nah, saya belum ngecek sih data lalumu tuh berapa perubahan penilaiannya. Cuman kan saya bisa katakan, Ali ini dari pertemuan 1 sampai keempat menjadi lebih baik. Kalau memang kenyataannya seperti itu, berarti kan apa yang saya sampaikan jujur dan tidak menyakiti siapapun. Tapi kalau misalkan pertemuan 1 sampai keempat sama aja nggak ada perubahan, sedangkan Ali merasa sudah berubah, berarti ada yang merasa merasa disakiti. Yes, Ali merasa disakiti. Karena saya tidak fair menilainya gitu. Tapi kalau memang tidak ada perubahan dari pertemuan sampai keempat, ya gitu-gitu aja, tidak ada improvement, dan saya mengatakan demikian, berarti kan tidak, walaupun merasa sakit hati, tapi kan yang saya katakan misalkan jujur, tidak ada tambah-tambahan. Tapi kalau memang lebih bagus, ada perubahan, dan secara nilai juga improvement, berarti kan tidak ada yang salah dari penilaian atau pemasaran atau penyampaiannya. Misalkan contoh, kalian nanti bekerja, kemudian dimintai review dari dosen pengajarnya atau pembimbingnya. Kemudian dia minta, ada beberapa mahasiswa itu yang minta rekomendasi letter untuk kerja maupun ini. Saya bilang, saya nilainya jujur loh ya, saya nggak mau lebih-lebihkan kamu. Iya Pak, nggak apa-apa. Itu banyak loh yang di Pertamina atau di mana. Tapi kalau yang nyari, ini yang baik, yang nilainya bagus, ya monggo aja. Gitu. Kalau saya tidak memegang prinsip ya, daripada nanti konsekuensinya di akhirat berat. Jadi seperti itu untuk pertanyaan Ali ya. Jadi mereka pasti akan merasakan akibatnya kalau di dunia dicap sebagai pembohong atau palsu atau dan sebagainya. Kalau di akhirat lebih berat lagi. Seperti itu. Oke, selesai. 7 kita geser 7 lagi coba. Suryandaru nggak ada kabar, apakah tidak menyiapkan? Kok nggak ada respon? Oke, kita geser ke 6, bentar ya.
Oke, wait. Ini kelompok siapa? Jenny, Ali, Alicia Hari ya? Betul, Alicia. Alicia Jenny ada orangnya. Betul, Pak. Slide berapa ini? Ini kah? Belum. Ini kah? Oke. Pertanyaannya, ini yang nyiapkan jawaban siapa? Halo, siapa yang menyiapkan jawaban ini? Kelompok Saya, Pak. Hari. Iya, Bapak. Oke, sebentar. Apa sih? Penanyanya adalah Atar. Atar ada? Nggak ada. Kita lewati dulu. Atar tidak nyambung. Ini pertanyaan Ubay. Yang nyiapkan siapa? Saya Pak, Ali Pak. Ali, baik Ali. Atar apa? Ubay ada? Oke, gini. Apa hubungan pembangunan berkelanjutan atau continuous improvement? Sorry. Apa? Pembangunan berkelanjutan apa? Continuous development ya. Dengan AMDAL. Kalau analisis dampak lingkungan itu rusak, gimana mau melanjutkan pembangunan? Contoh, alamnya rusak, tanahnya tidak subur. Gimana kita mau menanam kembali? Polusinya mencemari sungai. Gimana kita mau menggunakan air itu untuk membangun bisnis tambak, membangun perikanan, kan itu. Contoh lagi, misalkan kawasan Batu menjadi panas, yang mana itu wisata yang terkenal dengan kawasan sejuk. Gimana mau membangun pariwisata di sana kalau jadi panas? Kayak nyambung ya, Ubay. Kamu kemarin bisnisnya apa? Mentok ya? Benar nggak? Mentok? Bukan, Pak. Hah? Bukan? Bukan. Jasa bukan. potong rambut, Pak. Oh, potong rambut. Misalkan, kalau kita tidak mengolah pembuangan rambut itu dengan baik dan benar, numpuk aja di ruangan potong rambut gitu kan, tidak kita buang-buang, numpuk, gimana mau nyaman orang datang ke situ, ya kan? Lingkungannya buruk, lingkungannya kotor gitu kan, dampak lingkungannya. Terus limbahnya kamu lempar ke tetangga sebelah gitu, nggak dibuang di tempatnya. Gimana mau damai, mau tetap buka cukur di situ, di mana tetangganya komplain, ini kok kayak gini, kok membuat macet ini nih. Itu kan dampak lingkungan. Jadi dampak lingkungan selain alam juga sosial. Jika kita berusaha kemudian lingkungan itu rusak, berarti kan nggak bisa berproduksi lagi. Itu contohnya ya. Misalkan buka pabrik, pabriknya dulunya sejuk, gara-gara pabrik asap jadi panas. Gimana kita mau berproduksi di lingkungan yang rusak, kan gitu. Jadi analisis AMDAL itu berkaitan dengan sustainable development, maksudnya pertumbuhan yang lanjut. Kalau bagi individu, contoh analisis dampak lingkungan kita tidak bersih, lingkungan kita tidak sehat, terus kita kena penyakit, kita kena hama, kita kena virus, kita tidak bisa bekerja, kita kena penyakit, gimana itu? Contoh nih yang agak ekstrim. Di area pabriknya, di area produksi barang, karyawannya itu dibolehkan merokok, balbul gitu. Terus dalam jangka panjang, para karyawannya sakit nih, karena pneumonia. Kira-kira produktivitas orang yang kena penyakit sama yang sehat, beda apa enggak? Itu AMDAL contohnya. Jadi, itu contoh. Dan saya pun ketika melihat pemasak yang masak dapur, penjual mie, bakmi, bakso, nasi goreng, kok sambil masak pegang rokok, itu nggak akan saya beli. Karena apa? Dia nggak higienis. Padahal itu untuk kita kan itu. Makanya saya lebih senang saya sebut saja wismi. Karena apa? Yang masak, ya pas masak. Pengen rokokan dia di luar, di tempat sendiri, bukan di area masak. Karena kalau dia melakukan aktivitas rokokan di saat masak, pasti abunya
bau asapnya akan kena masakan. Itu kan pengolahan produk masakan. Jadi contohnya itu aja, sesederhana itu. Jadi ketika lingkungan kita tidak abaikan, berarti kan membahayakan sekitarnya. Bagaimana akan laris? Misalkan saya agak jahat dikit itu ya, kan saya foto tuh, cekrek. Saya review di Google, jangan beli di sini. Yang masak, pegang rokok, abunya masuk masakan. Kan langsung rusak dia. Gimana mau jualan? Nama baiknya dipertaruhkan. Karena memang apa? Ya, kan itu nggak menghargai pembeli, nggak menghargai kita sebagai orang yang membeli. Kalau sampai, ya nggak usah ngerokok lah, apa ya? Kan kalau etikanya orang masak kan di sini pakai apa itu? Penutup ya, supaya tidak ada droplet keluar. Anggaplah dia nggak merokok. Tiba-tiba dia bersin, kepres, masuk ke wajan. Jijik nggak? Kan jijik. Kalau dia lagi nggak sehat, kan kita tertular. Nah, kalau penjual seperti ini, pelaku usaha seperti ini, tidak menghargai produknya, anggaplah, oke, bukan masakan, pengolahan produk. Pengolahan produk itu apa ya? Produk-produk kemasan, mana ya? Apa ciki atau apa yang kalian konsumsi, kemudian dalam proses produksinya di pabrik, itu nggak pakai pengikat rambut, sininya tidak ditutup, dia batuk masuk, kan produknya tidak bisa berlanjut, tidak akan laku produk itu. Kalau tidak laku berarti nama baiknya tercoreng. Terus masih bisa nggak bertahan 10 tahun, 5 tahun ke depan produk itu? Nggak bisa. Itu contoh analisis dampak lingkungan. Sehingga ketika lingkungan kita toksik, buruk, ya sudah. Akan merusak. Kalau lingkungan rusak, berarti kan aktivitas produksi tidak bisa bagus lagi. Tidak bisa bagus berarti tidak dipercaya oleh masyarakat, produknya gagal. Itu contoh. Kalau kalian amati, tukang cukur rambut, itu yang mahal pakai masker. Benar nggak, Ubay? Kalau dia mau ngasih harga 25.000 ke atas, dia mesti maskeran. Tapi kalau kalian ingin potong rambut murah 10.000, ya jangan minta dia maskeran. Dia pasti nggak akan maskeran. Bahkan kadang-kadang sambil potong rambut, rokoknya ditaruh di sebelah kursi. Nah, itu contoh itu. Jadi ada harga, ada kualitas, ada keberlanjutan. Orang kalau yang ingin sehat atau ingin kualitasnya bagus, ya lingkungannya harus diperhatikan. Itu contoh OB. Bisa pahami ya, Oke ya? Oke, thank you. Kemudian ini yang nyatakan siapa? Saya Pak Jenny. Jenny, oke. Wah, waktunya cepat sekali. Boni ada, Boni? Zalfa? Hadir, Pak. Oke, kalau ada kita respon, kalau tidak ada kita lewati dulu ya. Seberapa tetap dianggap berkelanjutan? Kalau dianggap keberlanjutan oleh aktivis lingkungan, kayaknya enggak, Boni. Tapi berlanjut dari perspektif pemangku kebijakan bisa. Guys, paham? Itu maksudnya lebih besar tuh dampak rusaknya kan, Selva? Iya, Pak. Ya, jadi kalau contoh ya, di salah satu video yang saya upload di Google Classroom itu ada namanya seksi killer. Menurut aktivis lingkungan hidup, usaha penambangan batu bara itu dianggap tidak berkelanjutan. Namun kenapa masih jalan, Pak? Ya karena ada politik di dalamnya. Sehingga kalau kita bicara berkelanjutan dari perspektif Greenpeace, aktivis lingkungan, maka hal-hal itu harusnya tidak berlanjut. Pak, tapi usaha itu masih jalan. Contoh pabrik semen yang di mana itu, Jawa Tengah. Harusnya dari sisi AMDAL itu nggak layak. Tapi dari sisi politik dinyatakan layak. Itu yang repot, Boni. Itu urusannya nanti sama Rokib Atid sama Malik. Ya, Malaikat Malik, Rokib Atid, itu urusannya sama mereka. Karena apa? Di dunia mereka dilindungi oleh yang berkuasa. Tapi kalau nanti di Yaumul Hisab, ya sudah, alamat itu. Karena akan ditanya, kamu kok merusak, kamu kok zulimin orang banyak, gitu. Jadi berkelanjutan, selama yang saya pahami, AMDAL itu adanya Greenpeace Indonesia, ada Greenpeace, ada aktivis peduli lingkungan, ada juga Green Label. Nah, kalau di kita, apabila perusahaan itu memang peduli dengan lingkungan, biasanya ada Green Label. Di beberapa produk
bangunan itu biasanya kalau dia sudah lolos, sudah mempertimbangkan untuk lingkungan. Contohnya ada perusahaan kertas itu namanya Double A. Dia mengklaim kertas kami diproduksi dari tumbuhan yang kami tanam dan kami reboisasi, bukan bukan dari tumbuhan yang di hutan dipotong kemudian dibiarkan, hutannya tidak direboisasi, tapi dia bilang kami punya lahan, kami tanam pohon di situ, pohonnya kami tanam inilah yang kami jadikan bahan baku kertas. Dan ketika ditebang mereka menanam kembali, sehingga bukan menggunduli hutan untuk industri kertas, tapi dia mengklaim dirinya punya lahan dan mengembangbiakkan atau melakukan reboisasi di lahan tersebut. Itu nama perusahaannya Double A. Berarti itu kan orientasinya dia berkelanjutan. Tapi ada juga perusahaan yang asal tebang di hutan di Kalimantan sana, sudah dia nggak peduli, dia nggak mau nanam, dia cuma ambil terus bawa pergi. Nah itu berarti tidak berkelanjutan. Gitu ya Selva Boni? Cukup ya? Oke, Sarah. Ini siapa yang menyiapkan jawaban? Saya, Pak. Oh, Alisa. Baik. Ada Sarah di sini? Ada, Pak. Ada. Sehat kamu? Kok lemes? Sehat, Pak. Oh, oke. Oke. Fasad. Oke. Pertanyaan itu iya. Apakah krisis ini? Iya. Cukup ya, Sarah. Kan tidak ada jelaskan secara singkat kan enggak? Oke, krisis iklim dianggap sebagai bentuk ya, nanti ada di materi lateral thinking 1 saya jelaskan di sana ya, tentang menjalankan sebagai khalifatullah. Karena doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi telah tampak kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Itu dalilnya. Suratnya saya lupa surat berapa. Nanti ya di lateral thinking. Yang saya ingat ayatnya. Nanti di rekaman ini kalau saya share, cari aja, minta AI nyari ya. Doharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aidinas liyudikohum ba'doladina amanu atau gimana. Panjangnya gitu. Untuk dirasakan kepada manusia supaya mereka kembali ke jalan kami. Oke, kemudian next. Ini yang nyiapkan siapa? Jawabannya? Ali, Pak. Ali lagi. Oke. Ada? Ada, Pak. Oke, jika sebuah usaha menyinggung salah satu rona lingkungan yaitu budaya, bisa tergantikan. Contohnya gimana ya, Adam, kasusnya ini? Izin Pak, misal di lingkungan itu Pak, itu kan ada kayak orang-orang itu suka minum minuman keras misalnya. Terus Oke. itu Itu bukan minumannya budaya atau yo. Jangan minuman keras tuh. Yang budaya gitu loh. Ada Pak, itu di mana itu guru saya dulu pernah cerita kalau misalkan ada acara di desa itu tuh pasti masyarakatnya pada mabuk gitu Pak. Itu budaya. Ini aja lah, jangan minuman keras lah. Budaya yang bandengan apa-apa gitu loh. Itu kan tidak ada konsekuensi mirasnya, cuman konsekuensinya ke akidah. Festival-festival bandengan ya. Kalau minuman keras itu kan secara hukum sudah terlarang. Ada undang-undangnya, repot nanti. Budaya yang itu aja gimana? Yang festival-festival larung, festival itu aja ya. Itu kan secara undang-undang memang tidak terlarang tuh, kearifan lokal. Kalau undang-undang sudah bertentangan ya saya nggak bisa jawab lagi. Festival minuman keras itu kan gimana mau budaya? Undang-undang manusia aja sudah bisa dipidanakan polisi kalau kayak gitu kan. Terus budaya masyarakat itu bisa tergantikan, maksudnya gimana ya? Yang ini di situ budaya bisa tergantikan tuh gimana? Maksudnya gimana? Kayak itu Pak. Saya contohnya pakai yang itu, soalnya beberapa kasus itu kan di masyarakat emang ya mungkin emang nyalahi undang-undang Pak. Cuman ada masyarakat yang budayanya itu minum-minuman gitu. Nah, usaha yang ini misalkan dia jualan teh misalkan Pak. Nah, teh ini bisa mengubah kebiasaan orang-orang masyarakat itu Pak. Jadi orang-orang itu nggak lagi minum minuman keras tapi beralih ke teh. Tapi kan secara nggak langsung usaha teh ini mengubah budaya yang ada di masyarakat gitu loh. Tapi ke arah yang lebih baik.
Saya agak bingung pertanyaannya kamu. Usaha yang salah tidak memperhatikan amdal. Agak membingungkan, Ahdan. Wait. Gimana ya? Nantilah ya, di kelas coba tanyakan lagi. Saya agak bingung maksud dari pertanyaannya. Menyinggung salah satu rona budaya. Oke. Usaha yang menyinggung rona budaya. Oke lah, nanti aja ya kita bahas. Saya agak bingung menganalogikan kasusnya ini. Oke, habis ternyata kita geser ke kelompok 7. Oke, semoga 7 beres, lunas nanti ya. 7, sebentar, share screen-nya hilang ya? Hilang. Kita ke 7 dulu. Wah, aduh. Iya, Pak. Ini kalian anteng-anteng di sini tidak ada yang pemilihan, Bang. Oke, pertanyaan. Baik. Oke. Sudah kelihatan dulu. Saya share screen sudah kelihatan belum? Oh, belum. Ini dia. Pantas kok saya perbesar dia lari. Oke. Ini siapa yang menyiapkan? Nggak ada yang ngaku? Tuh, nggak ada yang ngaku. Oke. Tristan ada? Ada, Pak. Hadir. Oke. Ini yang menyiapkan siapa? Sebentar. Oh, kelompok 7 ada yang mengakui. Oke. Goib berarti yang menyiapkan ya. Apakah time value masih relevan? Atau oke. Ini untuk menghitung aspek keuangannya ya. Tristan maksudmu? Iya, Pak. Oke. Time value rumusnya masih bisa digunakan untuk menilai, tapi akan menjadi haram ketika digunakan untuk menghitung jumlah pinjaman. Guys, konsep ini mirip dengan konsep pertumbuhan. Misalkan ini, ketika saya mengembangbiakkan domba, pertumbuhan domba itu berapa sih? Itu bisa pakai rumusnya. Jadi rumus ini tuh bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan jumlah hewan ternak, jumlah ikan yang dibudidaya, jumlah tanaman yang dikembangbiakkan, itu bisa rumusnya. Hanya saja ketika kita gunakan rumus yang ada di time value ini untuk menghitung dana, jatuhlah pada riba. Pak, kalau untuk menghitung pertumbuhan usaha, jumlah barang saya, omset saya, nggak apa-apa. Kalau untuk menilai boleh. Tapi kalau digunakan untuk hitung-hitungan, Tristan, kamu minjem 5 juta, nanti baliknya segini. Dengan rumus itu riba. Bisa dipahami ya, Tristan? Analoginya seperti pisau dipakai untuk masak, ngiris bumbu dengan menyembelih, sama digunakan untuk tawuran. Pisaunya nggak masalah, tapi dipakainya untuk apa gitu loh. Oke, itu mengenai time value. Adapun time value aset dan time value of risk itu sama saja, beda jenis dengan time value of money. Paham? Oke, jadi hitung-hitungan tidak salah, math is just tool. Matematika hanya sebuah alat. Bagaimana kita menggunakan alat itu, itulah yang lebih penting. Pisau itu nggak salah, orang jualan pisau nggak salah, tapi orang jualan pedang, untuk apa dulu pedangnya? Orang jualan pistol, apa ada fungsi pistol selain untuk tembak-tembakan, untuk membunuh, untuk perang, gitu. Jadi beda, gitu. Jadi alat ini saya katakan itu it's just a tool. Ini hanya alat. Kalian selama tidak diterapkan pada bidang yang terlarang, maka tidak jatuh hukum haramnya. Tapi kalau diterapkan di bidang yang terlarang, jatuh haramnya. Seperti itu. Jadi ini hanya angka tidak ada salahnya, tapi kalau angka diaplikasikan di meminjam dana, bisnis rentenir, itu masalah. Tapi kalau digunakannya dalam penilaian aset saja,
untuk mengevaluasi aspek keuangan saja, itu tidak ada masalahnya. Clear ya, Tristan ya? Jadi penggunaannya. Oke, jadi itu adalah sebuah alat untuk melihat berapa sih perkembangan, berapa sih estimasi keuntungan yang akan diperoleh. Yang menjadi masalah adalah, boleh nggak sih Pak, rumus time value itu untuk menghitung jumlah, misalkan satuannya dinar gitu ya, dinar gram emas, bisa dipakai untuk itu, bisa. Rumusnya bisa. Cuman di buku-buku literasi memang rumus ini lebih banyak digunakan untuk menghitung rupiah, dolar, yang mana notabene itu adalah sektor ribawi. Gitu Tristan. Ya, Jundi yang nyiapkan atau siapa ini? Kok nggak ada yang ngaku? Tadi angkat tangan kamu. Dan baik. Ini yang nyiapkan siapa? Jawabannya? Saya, Pak. Oh, Jundi. Yang Yang tadi tadi? Saya juga. punya Pak. Oh, Tristan Jundi. Yang Terus punya sekarang? asisten. Yang ini saya, Pak. Baik, baik. Oke, baik. Adan. Oh, Adan lagi. Oke, tadi ada ya. Dari modal yang berasal, dijelaskan kalau resiko tadi berisiko tapi dana yang didapat tinggi. Sedangkan yang adalah pinjaman sumber syariah, bank syariah. Pertanyaan, risiko itu ada di mana? Oke, dan dari sini apakah sebenarnya pinjaman? Oke, Adan ya. Benar ya, Adan, seperti itu ya? Pertanyaan kamu yang ini kan? Risiko pinjaman syariah, risiko dari peminjam atau pemberi pinjaman? Peminjamnya, Pak. Risiko peminjam ya, risiko peminjam dari modal syariah. Risikonya bagi peminjam dengan metode syariah harusnya lebih kecil, Adan. Kalau sistemnya syariah. Misalkan, Adan minjem dari saya. Oke, Adan, kalau untung kita bagi, rugi kita bagi, resikomu secara nalar manusia lebih kecil. Oke, clear ya? Tapi ketika kamu tidak memiliki reputasi yang baik dalam mengelola keuangan, resiko dengan sistem syariah adalah kamu nggak akan dapat pinjaman. Dipercaya orang itu nggak akan. Meskipun jaminanmu tinggi. Itu sistem syariah. Contoh, Rasulullah Al-Amin, gelar orang yang dipercaya. Kalau gelarnya reputasinya Al-Amin, walaupun nggak menggunakan jaminan, mendapatkan pinjaman, mendapatkan investasi dari investor, sangat mudah. Itu kelebihan syariah. Tapi kalau Adan itu resikonya bukan Al-Amin, mengelolanya buruk, meskipun kamu minjem ke saya misalkan, dengan jaminan rumah, saya nggak mau. Karena untung dibagi, rugi dibagi. Udah paham ya? Itu resikonya. Tapi kan kalau di konvensional, Pak, selama ada jaminan, meskipun saya pemabuk, meskipun saya itu pezina, tetap dapat pinjaman. Itulah. Karena berbasis berdasarkan yang penting ada jaminan. Nah, resiko syariah adalah kalau nggak benar-benar baik, nggak benar-benar amanah, ya nggak dapat pinjaman meskipun jaminanmu besar. Karena apa? Loh, orang ini loh nggak benar, orang ini loh pembohong. Kalau minjem meskipun jaminan besar, kalau yang ngasih pinjaman itu dengan akad syariah yang benar-benar syar'i, orang akan mikir-mikir, loh, kan akad kita adalah untung dibagi, rugi dibagi. Kalau orang yang udah kayak gini, keuntungannya halal nggak? Keuntungannya berkah nggak? Kan gitu mikirnya. Oke, paham ya? Resikonya itu. Sebenarnya pinjaman resiko itu memberikan resiko. Bagi pemberi pinjaman, ada resikonya. Yaitu apa? Resikonya jika dia tidak pintar-pintar milih orang yang amanah, siap-siap dananya dilarikan. Kalau sudah amanah, kok rugi? Ya sudah. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, terus akhirnya rugi, ya sudah, kan gitu. Ikhlas kita. Karena apa? Misalkan, misalkan ini, Bunda Khadijah itu memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad, terus rugi, ya sudah. Berarti kan memang namanya usaha, ada untung, ada rugi. Ya sudah bagus, sudah maksimal usahanya, kemudian rugi, mau gimana lagi? Namanya juga sudah usaha. Takdir di tangan Allah, kita hanya bisa berdoa, berusaha, tawakal kan gitu. Tidak berhasil, udah berarti ketetapannya seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang sumber, kalau risiko. Tapi
sebelum kita tawakal resiko kan ada proses tuh. Oh, orang ini track recordnya bagus, usahanya bagus. Bismillah, dengan saya mempercayakan modal dengan bekerja sama dengan beliau, harapannya untung, tapi dilalah qadarullah rugi, ya sudah. Tapi kan ada resiko di situ. Makanya resiko itu dalam Islam bidang bisnis itu lebih utama. Bahkan walaupun hadisnya doif ya, pintu perdagangan itu dari bidang pintu rezeki itu mayoritas di perdagangan walaupun hadisnya doif, tapi hadis doif ini kan lebih baik dibanding pendapat kaum kafir yang tidak berdasarkan wahyu ilahi, walaupun terkadang sesuai realita benar gitu. Cuman kalau tidak dibimbing oleh wahyu, kebanyakan adalah salah. Kalau hadis doif, ada yang mengatakan maknanya benar, tapi bukan dinisbatkan kepada Nabi, itu ada. Nah, maknanya benar. Kan kita benar ya, para orang kaya, orang-orang yang menguasai harta di dunia ini kan mayoritas bukan dari bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan ataupun manajer, tapi sebagai owner dari sebuah usaha, baik usaha jasa maupun usaha produksi barang ataupun perdagangan kan gitu. Itu ada nih, semoga cukup menjawab. Ini masih satu kelompok lagi, waktunya sedikit lagi nih. Siapa yang nyiapkan? Saya, Pak. Oke, Hafiz. Baik. Kemudian Rosyad ada? Hadir, Pak. Oke, baik. Oke. Sip. Pertanyaanmu gimana sih? Maksudnya gimana ya? Kok saya masih bingung dari pertanyaan kamu, Rosat? Jadi untuk yang pertama itu kan ada laporan akhir gitu untuk kasnya kan, Pak. Itu sudah ada laporannya atau belum disusun? Ya, laporan itu kas laba ruginya itu sudah kan, ada. Sudah. Nah, itu jadi, maksudnya itu dihitungnya itu setelah dikurangi zakat atau sebelum dikurangi zakat? Oh, untuk menentukan laba rugi. Ya, nanti kan ada hasilnya berapa raba atau rugi itu setelah dikurangi zakat atau tidak dan selanjutnya itu yang itu. Paham. Perhitungan laba rugi biasanya setelah kalau di konven ya, di konven itu setelah dikurangi pajak sama suku bunga. Oke, itu kalau di konven. Berarti pajak suku bunga itu masuk dalam perhitungan laba rugi. Pak, zakat bagaimana? Kalau menurut undang-undang zakat itu dikenakan di gross profit. Ada juga pendapat ya, ini pendapat. Kalau tadi kan undang-undangnya. Jadi kalau undang-undang dia pakainya gross profit. Tapi ada beberapa pandangan, namanya juga fikih ya ini ya. Ada yang bilang net profit. Contoh, kalau usaha itu milik individu, dia ingin bayar zakat perniagaan. Imannya kuat. Berarti biasanya dia akan menghitung dari omset. Omset langsung dipotong zakat. Itu kalau imannya kuat. Dengan dalih apa? Nanti kalau saya kurangi dengan HPP dan sebagainya, saya nggak bayar zakat. Nah, itu ada tuh pendapat yang seperti itu. Ada juga yang, waduh, aku masih banyak cicilan ini itu belum. Akhirnya dia menghitung zakatnya dari gross profit. Pas dihitung, ya kalau masih di atas nisab. Kalau di bawah nisab, ya sudah, nggak bayar zakat dia. Nah, oke, satu ya. Yang ketiga, dihitung dari net profit. Karena masih banyak utang bisnisnya. Misalkan, imannya kebetulan juga lemah. Ya sudah. Selama nyampe nisab, net profitnya, keuntungan bersihnya, ya tetap disakati. Kalau kembali ke saya pribadi, saya lebih memilih untuk berhati-hati. Jadi, ini bidangnya ini ya, bukan bisnis, tapi bidangnya, sorry. Kalau zakat perniagaan itu dihitung dari jumlah stok
yang ada. Misalkan kita sudah mencapai haul nih. Stok kita ini mencapai nisab, ya sudah. Berapa stok ini dipotong zakat 2,5% dari jumlah stok yang ada. Bukan penjualan loh ya itu. Jadi perdagangan. Kemudian ada dihitung yang kedua adalah dari laporannya perputarannya bagaimana? Perputarannya sudah mencapai nisab atau belum? Jadi ada dua. Yang dizakati ada stok yang belum terjual. Kalau melebihi dari nisab dan sudah haul 1 tahun, aset itu kena zakat. Laporan laba rugi dizakati juga. Oke, itu ulin ya. Tergantung pendapat mana yang diikuti, karena zakat ini kan wajib, tapi penunaiannya itu seperti madhab. Sholat wajib, ya kan? Tapi cara sholatnya ikut madhab apa? Bacaannya madhab apa? Kan gitu. Sama, zakat juga seperti itu. Kalau saya pribadi selama ini memilih, misalkan ini jasa ya, karena bidangnya profesi, ya sudah. Berapa diperoleh dari kampus, dalam waktu itu saya tidak menunggu nisab, saya mengambil pendapatnya Yusuf Qaradawi kalau tidak salah. Karena asumsinya Yusuf Qaradawi itu tidak nunggu setahun, tapi gaji ini seperti panen apa? Panen padi. Jadi misalkan 3 bulan panen gitu kan, dapat jebret gitu. Selama besarannya itu mencapai nisab zakat pertanian, yaitu berapa itu? 6 kuintal kalau tidak salah, dirupiahkan berapa, langsung dipotong zakatnya. Ada yang bilang saya kurangi dulu dengan konsumsi keluarga baru dipotong zakat, ada yang langsung besarnya misalkan X gitu langsung dipotong zakat. Nah, saya memilih yang langsung dipotong zakat. Jadi belum dikurangi pengeluaran atau kebutuhan harian, langsung dapatnya berapa, itu analoginya adalah analogi pertanian. Jadi kita panen gitu, dapat langsung kita bayarkan. Tapi itu kembali ke masing-masing kepercayaan dan masing-masing keyakinan dari si pelakunya. Itu Rosad ya. Oke Rosad, mana Rosad? Oke ya. Kalau omset perdagangan emas saya belum sampai zakat. Jadi saya belum bayar zakat dari omset, tapi yang saya bayar adalah zakat emas dari aset. Jadi ada dua, ada punya aset emas, ada punya dagang emas. Yang dagang emas itu belum nyampe nisab, tapi yang aset itu sudah nyampe nisab, berarti itu yang dibayar. Itu kalau saya pribadi. Oke, gitu ya, Rosad ya. Kalau zakat kan wajib, jadi nggak masalah. Oke, Fatah, ada Fatah? Terakhir. Hadir, Pak. Oke, ada Fatah. Ini siapa yang nyiapkan jawabannya? Ada atau tidak ada? Goib? Saya, Pak. Oke, ada. Baik. Pertanyaannya, ini adzan jam berapa ya? Nanti kalau adzan kita cukupkan aja ya. Semoga 9 adalah kebahas dikit gitu. Oke, Fatah. Jika suatu proyek dibiayai dengan pinjaman yang mengandung unsur riba, halal. Yo, nggak bisa toh Fatah. Nggak bisa Fatah. Kalau tahu jelas-jelas haram. Beda kalau kasusnya, oh si pelaku usaha itu baru tahu di tengah-tengah perjalanan. Nah, itu bisa tuh. Contoh, banyak kasus para pelaku usaha hijrah ya namanya, saya ada masyarakat, ada kampung syariah World, ada masyarakat tanpa riba, ada komunitasnya Sabtuari Sugiarto, ada komunitasnya Jaya Setiabudi. Itu pelaku usaha yang di tengah-tengah belajar, dia baru tahu kalau modalnya riba. Lah itu gimana? Biasanya yang dilakukan adalah dia mencari komunitas itu untuk minta bantuan. Saya masih punya utang riba, tolong dibantu melunasi, nanti saya akan berganti membayar utangnya ke yang mengcover atau yang men-take over. Ada juga produk bank syariah yang memberikan layanan take over pembiayaan riba ketika orang tersebut sudah beriktikad untuk hijrah. Aku ternyata riba, ternyata dosa ya, saya baru tahu. Dia mencari solusi gimana menyelesaikan ini dengan bantuan-bantuan, upaya-upaya dari
komunitas maupun lembaga keuangan syariah yang mau bantu. Begitu. Tapi kalau operasinya halal, tapi sumbernya tidak halal, jelas-jelas tidak halal nih, apa bisa jadi halal? Kan enggak juga. Itu analoginya gini, Fatah. Ibaratnya Fatah punya peliharaan babi, ya toh, kena serangan jantung, kena gagal ginjal, terus ginjalnya diganti sapi, jantungnya diganti, kok sapi kebesaran ya, diganti kambing gitu. Tak tanya Fatah, mana Fatah? Apakah babinya jadi halal? Tidak, Pak. Beladalah, itu. Contoh lagi, Fatah sholat, Fatah puasa gitu. Cuman yang dimakan Fatah sei babi. Apakah sholatmu sama zakatmu itu, sholatmu sama puasamu dapat pahala? Tidak, Pak. Berkurang, makanya ya berpahala sih, cuman daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu akan haram lah. Ibadahnya juga nggak terima dong kan gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi ini masuk kaidah yang tadi saya sebutkan hadisnya. Ada 5 perkara yang 5 password lah ya, 5 password yang ditanyakan dulu sebelum masuk di akhirat. Jadi tidak akan bergerak kaki Bani Adam di akhirat kelak sampai dia bisa menjawab 5 hal. Yang 2 dari per 5 adalah dari mana harta engkau peroleh dan dari mana engkau belanjakan. Pak, kalau hasilnya sudah halal tapi belanjanya haram gimana? Ya sama. Kerjanya di bank syariah tapi belanjanya beli Homer, bodoh aja gitu. Wong yang seperti itu aja. Jadi harus 2 sumber ini harus jelas karena kaidahnya al-halalu bainun wal haramu bainun wa amrun bainahuma mutasabihat. Nah, ini yang mutasabihat yang abu-abu ini. Makanya anak SMA itu kan seragamnya abu-abu. Karena kelakuannya abu-abu juga. Kalian pernah mengalami fase SMA kan ya, abu-abu. Ini halal haramnya bingung mereka. Gitu. Oke. Itu kita coba ke terakhir 8, semoga ada sedikit waktu. Oke, kita pindah ke sini, klik. Sudah berpindah slide-nya? Sudah ya? Sudah atau belum? Sudah ya? Semoga dapat 1 atau 2 lah, biar next week dikit. Yang mana ini? Wow. Ini rasio. Wih, kok banyak banget, mana pertanyaannya? Oke, udah kelihatan. Sudah terlihat? Oke, ada 4 pertanyaan. Baik. Ini yang nyiapkan jawaban siapa? Saya, Pak. Siapa? Rizky Fatah. Oke, baik Rizky. Akmal ada? Oh, nggak ada. Izin kalau nggak salah tadi, Pak. Ya udah, kita jawab. Nanti biar didengarkan rekamannya. Konsep haul nisab, justru sistem keuangan yang digital ini itu makin mudah, Akmal, pencatatannya. Makin mudah. Contoh-contoh mana ya? Saya lagi nggak buka Excel pencatatan lagi. Jadi dengan adanya Excel, menghitung zakat itu jadi lebih mudah, apalagi digital. Ada rekam digitalnya, ada jejak digitalnya yang memudahkan untuk menghitung kapan nisabnya terjadi, kapan haulnya harus dibayarkan. Cuman jangan lupa, haulnya menggunakan tahun Hijriah, bukan tahun Syamsiah atau tahun Masehi. Misalkan ini hari ini terkumpul nih 85 gram emas di tanggal 28 Jumadil Awal 1447. Berarti bayar zakatnya 28 Jumadil Awal 1448, bukan 19 November 2026 gitu. Justru dengan digital ini malah lebih mempermudah karena apa? Rekam digitalnya ada, misalkan ini perkuliahan hari ini sudah saya rekam, berarti kan jejak digital kalian masuk keluar off cam terekam oleh digital. Jadi digital lebih mempermudah hidup kalau dari konsep perhitungan. Jadi tidak ada hubungannya mempersulit,
malah mempermudah. Kompleks, yes. Makin kompleks memang, tapi menurut saya itu mempermudah, bukan mempersulit. Ini siapa yang menyiapkan jawaban? Saya, Pak. Siapa ini? Oh, Are. Oke, ini yang tanya siapa, Are? Ini pertanyaan Bapak yang waktu itu Oh. tanya tambahan itu, Pak. Berarti cuma satu pertanyaannya. Iya, Pak. Cuma satu aja, Pak. Akmal aja. Oke, kalau menurut saya leverage ratio itu tidak relevan. Kenapa? Karena kan basis permodalan kita nggak boleh utang. Karena utang adalah court. Court nggak bisa. Court adalah akad sosial, bukan akad komersil, bukan akad tijari, akad tabaruk. Jadi court tidak akan diperbolehkan secara syariah. Ini menurut Mutia Nuridaya ini siapa? Mana referensinya? Oh, nggak ada. Siapa Mutia ini? Itu saya dapat dari ini, Pak, dari Scholar. Loh, enggak. Dia siapa? Kapasitasnya apa? Orang yang pernah belajar syariah apa? Enggak, oh, kamu kutip. Kan ngawur kamu. Ngutip boleh tidaknya studi Islam kan harus pakar minimal ya mengambil mata kuliah fikih muamalah dasar lah. Makanya kan di sini tidak ada, kan saya sudah bilang. Kalau kutipan langsung berarti di akhir harus ada list daftar pustakanya. Tapi kalau model kutipannya seperti yang pertanyaan 1, berarti kan jelas tuh, lengkap dia. Jurnalnya ada, judulnya ada. Berarti nggak perlu. Tapi kalau model kutipan yang langsung, harusnya ya misalkan ini. Di materi kalian tuh mengutip Aswaniyah Hoirunisa Amir 2024. Di belakangnya ada ini. Masuk akal. Ghazali A 2012, di belakangnya ada ini. Kasmir Ja'far 2023, di belakangnya harus ada. Lah ini ngutip Mutia bla bla bla, saya cari sampai belakang, di belakang juga nggak ada. Berarti harusnya pakai kutipan model yang kayak gini, langsung bawahnya Amrozi Hazana gitu. Oke, gitu ya, Rea. Siapa? Tidak lagi relevan karena tidak dibolehkan usaha menggunakan court. Misalkan modalnya berbasis utang, berarti kembalinya harus sesuai modal. Tapi itu tidak tepat juga, karena kan usaha itu menghasilkan profit ya, sedangkan utang piutang itu kan hanya untuk menolong kebutuhan. Artinya untuk kita boleh berutang itu kalau untuk kebutuhan, misalkan kalau kita nggak utang, kita nggak bisa makan, kita tidak bisa beli beras, tidak bisa beli minyak, itu boleh. Tidak bisa membiayai anak sekolah, utang untuk biaya anak sekolah. Tapi kalau utang akad court digunakan untuk usaha, itu agak jatuhnya bisa ke riba, terancam riba. Karena tidak sesuai dengan keperuntukannya. Kemudian nomor 3 yang menyiapkan siapa? Tidak ada? Saya, Pak. Oke, Tristan. Penanyanya siapa, Tristan ini? Saya juga. Itu sama pertanyaan diskusi dari Pak Amin juga. Pemantik. Baik, jika ada usaha yang belum layak atau tidak sesuai laporan, lalu apa solusi? Jawaban kalian adalah kenapa rekonstruksi utang? Kan saya tidak bertanya tentang utang ya. Oke. Berarti kalau belum layak, solusinya adalah kita memberikan edukasi sebagai orang yang melakukan studi kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan supaya aspek keuangannya layak seperti apa. Misalkan, ini langsung contoh nih, permodalannya masih berdasarkan utang piutang. Ya, kita beri masukan, Pak, harusnya seperti ini jika ingin aspek keuangan ini lolos atau dinyatakan layak. Hilangkan hutang riba, ubah permodalannya menjadi modal yang sesuai. Itu kalau modal. Kalau tidak layaknya karena masih merugi, bagaimana? Ya strategi untuk melakukan perbaikan peningkatan pendapatan. Strategi apa yang bisa diberikan? Karena saya mau nyampaikan dari 8 presentasi ini sangat disayangkan adalah kelas ini ya, bukan kelas IA, kelas IB yang week 1 ini, week 2-nya saya belum lupa. Week 1 ada catatan di saya adalah
masih seperti kelas KWU, belum seperti kelas studi kelayakan. Karena studi kelayakan adalah kita menjustifikasi usaha ini layak atau tidak layak gitu. Tapi kalau yang saya rasakan di week awal di kelas ya kalau tidak salah, presentasi itu seperti presentasi KWU. Seperti presentasi ini loh usahaku. Ayo invest. Ayo kalian pemodal, saya ingin mempresentasikan mengenalkan produk saya terus ayo invest. Padahal sudah saya jelaskan di awal, presentasinya itu kita menganalisis hasil analisis terhadap suatu produk. Oh, kami survei di sini, kami analisis, kesimpulannya ini. Tapi ketika saya di kelas itu merasakan ini kok kayak kelas KWU ya, kayak seakan-akan kalian itu menawarkan atau mengenalkan produknya, padahal tujuannya adalah studi ini hasilnya ini. Setelah kami amati mereka seperti ini. Harapannya gitu. Dan ini ada beberapa catatan ini. Di kelompok 1, Rosat. Siapa yang verifikasi halal? Nanti di kelas kita ini ya. Kemudian yang kedua Tegar, kelompok Tegar respondennya siapa? Konsumen atau bukan yang pijat syariah ini? Kemudian yang hewan ternak, Mentok, catatannya lumayan bagus. Kalau untuk Arsa, Rafiq, Dava, ada usahanya, saya agak terlewat karena di awal ya, jadi akan saya cek recordnya. Untuk Suryandaru, Uka Jambocan itu, sebentar, sebentar, bahas TR, saya lupa TR itu apa itu, saya tulis note-nya. Kelompok Jenny, karena masih rencana, daur ulang, tidak banyak. Kemudian Hafiz dan kawan-kawan, target utamanya kenapa harus 35 tahun. Untuk kelompok Tristan masih ada PPT Lorem Ipsum dan seperti belum siap presentasinya. Kayak ini studi kelayakan bisnisnya malah belum matang gitu kalau bisa diberikan komentar ya. Jadi ini sebuah studi atau bukan? Itu saya masih bingung untuk mempertimbangannya. Nanti akan saya cek draftnya itu, karena dari segi penyampaiannya itu masih membingungkan ya. Oke, tuh kemudian manajemen pelaporan bagus, diversifikasi. Oke, ini beberapa hal ya. Jika belum layak sudah oke, referensinya juga sudah ada. Ini beberapa hal. Ini siapa yang menyiapkan jawabannya? Saya, Pak. Oh, patah lagi. Pertanyaannya dari saya juga, pemantik juga? Dari Bapak juga. Jadi kayaknya sudah kejawab yang tadi ya. Jika ada utang riba berarti ya mencari donatur ataupun lembaga keuangan yang mau membackup atau mengcover utang ribanya. Di buku merah, nanti saya bawa di next week ya, ada buku merah di mana cerita-cerita orang-orang yang bebas akhirnya bisa melunasi utang ribanya. Itu solusi-solusinya ada beberapa contoh. Ada yang beriktikad, berazam, berdoa, ya mencari, ya nyicil sambil minta ampun terus. Ada yang orang lain yang mau mengcover, temennya yang mau membantu untuk menutup utang ribanya, sehingga dia tinggal bayar utang dengan kord. Misalkan contoh. Misalkan Rizky Fatah punya utang riba, minta bantuan ke Tristan punya dana, ya udah tak bantu nih, ditutup utang ribanya. Tristan bantu, sehingga Rizky tinggal mengembalikan ke Tristan sebanyak jumlah yang di cover tadi. Yang denda apa bukan dendanya, kan kalau tidak ditutup segera itu kan akan terakumulasi denda dan ininya. Nah, Tristan mengcover let's say 200 juta, ya sudah, Rizky Fatah hanya wajib mengembalikan 200 juta sesuai dengan apa yang ditanggung. Itu banyak kisahnya ketika kasusnya ada. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya dia berusaha tobat, memohon ampun karena terlanjur itu. Karena apa? Bisa jadi orang yang seperti itu karena ketidaktahuannya dan tahunya di tengah-tengah. Tapi yang parah adalah sudah diingatkan, sudah diberitahu, tapi ngeyel nggak apa-apa lah, itu nggak dosa. Nah itu yang problem. Jadi itu susah ditolong. Tapi kalau memang dia sadar dan ingin berpindah, jika bisnis utang riba apa solusinya?
ada banyak kisah nyata, bukan lagi solusi, tapi cerita-cerita kisah nyata dari orang-orang yang pernah mengalami utang riba dan ingin tobat, sehingga bisa dijadikan sebuah konsep berdasar pengalaman nyata, bukan berdasarkan pemikiran semata, tapi pengalaman nyata dari kisah-kisah orang yang akhirnya lepas dari jerat hutang riba. Kalau bisa saya tunjukkan sebentar ya, kita sebelum tutup. Utangnya lunas, berarti next week tinggal kisi-kisi dan juga lateral thinking jika ada waktu. Semoga tidak ada pengalian kelas. Bentar. Saya coba tunjukkan buku merah yang saya maksud. Bentar lagi kita tutup. Riba. Buku merah. Ini dia. Bentar, mana ini? Stop sharing. Udah ya, berarti selesai ya pembahasan tentang lunas. Tinggal nanti menunggu hari di mana kalian berganti ditanya. Kapan tanggalnya? Ada yang tahu jadwalnya belum? Share screen-nya sudah bisa? Halo. Share screen-nya sudah bisa belum? Sudah, Pak. Ya. Oh ini, studi kelayakan bisnis Islam Senin tanggal 15. Sudah muncul jadwal kalian? Sudah tahu atau belum? Oke, ini lihat pakar-pakar tokohnya kan, wah, orang-orang terkenal ya, yang mengendorse buku ini. Pak Din Samsudin, Salim Afila, siapa ini? Saya nggak begitu hafal namanya. Ari Untung, Abdullah gimana Tuan Putri, mantan Wakil Presiden, Pak Ganjar. Ini ya. Berarti kan buku ini kesalahan fatal pengusaha menggunakan bisnis dengan utang loh. Ada bukunya kalau mau, tapi buku ini loh. Ini bahkan sebelum jadi presiden dia sudah mengendorse buku ini, Pak Mahfud tuh. Ada berapa ini? Ada presiden ya. Satu ini pernah nyalon presiden. Ini kan. Nah, ya ada berapa tuh nih? Pak Ma'ruf. Ini kan Pak Ganjar kemarin juga mencalonkan, ini jadi presiden. Wah, ada 5 loh. Tokoh penting yang nasional. Ini Pak Menteri. Ini juga pernah mencalonkan. Ini saya nggak tahu. Nah, jadi kalau kalian pengen jawaban siapa tadi? Jawabannya pertanyaan untuk menjawab tadi, solusinya bagaimana? Itu sudah digambarkan dalam buku tadi. Kisah-kisah orang yang pengusaha-pengusaha yang tobat dari utang riba. Sehingga solusinya tidak lagi solusi pemikiran, tapi memang sudah nyata. Ini ya jadwal ujian kalian. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga next week bisa ketemu di kelas sambil mengumumkan ujian dan juga beberapa hal terkait amanah undang-undang yang perlu saya sampaikan di kelas. Sengaja tidak saya sampaikan karena kalau disampaikan online agak kurang greget gitu ya. Harus ketemu langsung. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga aktivitasnya lancar. Jundi, kamu ada di mana? Di kampus apa enggak? Mana orangnya tadi? Hah? Oh, kedengeran. Karena ini saya nggak tahu hujan apa tidak ini. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.